Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membahas peristiwa Isra Mi'raj, secara garis besar kita paham peristiwa itu. Saya ceritakan sedikit, ibu-ibu boleh? Walaupun cerita ini sudah sering teman-teman dengar. Peristiwa Isra Mi'raj, Isra kita kenal sebagai perjalanan malam dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mi'raj, apa itu? Perjalanan dari Masjidil Aqsa naik kepada Sidratul Muntaha. Itu yang dinamakan dengan Isra Mi'raj, teman-teman sekalian. Berikutnya, kenapa bisa terjadi Isra Mi'raj? Dan kapan terjadinya? Sebagian mengatakan terjadinya pada bulan Rajab, bulan sebelum Sya'ban. Makanya kita sering dengar ceramah-ceramah agama pada bulan Rajab itu tentang Isra Mi'raj. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, teman-teman sekalian, dengan sangat sulit, tidak diterima. Kemudian Rasulullah SAW juga kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Dua orang yang sangat dibutuhkan oleh Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwah Islam. Keduanya meninggal dunia. Maka kita mengenal sejarahnya Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Lalu Rasul kemudian berdakwah ke negeri Taif. Di negeri Taif Rasulullah juga tidak diterima dakwahnya. Dilempari kotoran hewan, dilempari bebatuan, tidak diterima dakwah Rasulullah SAW, tidak diterima. Rasulullah sangat-sangat bersedih dengan kejadian bertubi-tubi ini. Maka hadirlah Isra Mi'raj sebagai hiburan bagi Rasulullah SAW. Allah memberikan hadiah kepada Rasul berupa Isra Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik kepada Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat peristiwa Isra tercantum dalam surah Al-Isra ayat pertama. Teman-teman bisa lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Allah Maha mengetahui. Rasulullah SAW singkatnya, beliau sebelum pergi Isra, beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dicuci, dibersihkan, dimasukkan iman dan hikmah ke dada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pergi dengan burak dan malaikat Jibril menuju ke Masjidil Aqsa. Sebelumnya singgah dulu di Madinah, singgah dulu di Bukit Tursina, singgah dulu di Bethlehem, sampailah menuju ke Masjidil Aqsa. Apa itu burak? Kendaraan yang kita bisa katakan sangat cepat, luar biasa. Langkah kakinya sejauh mata kita memandang. Dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, mengimami salat para nabi-nabi di sana, dan juga Rasulullah SAW pada akhirnya naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6 sampai langit 7. Di setiap langit ini bertemu dengan nabi yang berbeda-beda. Langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam AS. Langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya bin Zakaria AS. Langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris AS. Langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun AS. Langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa AS. Langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur seperti Ka'bah, seperti tempat ibadahnya para manusia. Kalau manusia punya Ka'bah, kalau di atas Ka'bah lurus di atas, itu adalah Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para penduduk langit, para malaikat-malaikat. Jadi kalau Baitul Ma'mur itu jatuh, itu akan mengenai Ka'bah, itu kata Rasulullah. Seandainya itu jatuh, itu mengenai Ka'bah. Kenapa? Karena letaknya lurus di atas Ka'bah. Baitul Ma'mur itu tempat ibadahnya para malaikat-malaikat. Jadi kita punya Ka'bah sebagai tempat ibadah, para malaikat juga di atas Ka'bah itu ada Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi Ibrahim AS bersandar. Dan kemudian Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata keindahannya. Dan di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga. Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat bertemu dengan Allah, malaikat Jibril nggak bisa lagi naik, nggak bisa mendampingi Rasulullah.
Yang hanya bisa pada saat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dan perintah itu langsung tanpa perantara, perintah salat langsung tanpa perantara, tidak seperti perintah-perintah lainnya atau wahyu lainnya dengan perantara malaikat Jibril. Menunjukkan betapa agungnya perintah salat ini, teman-teman sekalian. Awalnya berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Hal ini diceritakan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta lagi sama Allah pengurangan, karena aku pernah mencoba kepada umatku, kepada Bani Israel, melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, mereka susah dalam melaksanakannya. Aku khawatir umatmu ini tidak akan mampu untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Maka Rasulullah bolak-balik minta keringanan kepada Allah hingga 5 waktu. Nabi Musa mengatakan 5 waktu itu pun juga terlalu banyak. Khawatir umatmu tidak bisa melakukan sholat itu sehari 5 waktu. Ternyata benar ya Nabi Musa, bahwa ada sebagian dari umatnya Rasulullah SAW ini yang tidak mau melakukan sholat 5 waktu. Banyak yang sholatnya bolong-bolong. Benar nggak Bu? Atau bahkan banyak juga yang nggak sholat. Jadi kata Nabi Musa, minta lagi sama Allah keringanan. Kemudian Rasulullah SAW malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena terus bolak-balik malu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali saja sehari semalam. Maka setiap 5 kali sholat itu akan dilipat gandakan sehingga menjadi 50 kali sholat. Kata Allah apa? Barang siapa berniat melakukan sebuah kebaikan, niat itu dinilai 1 kebaikan. Ketika kita sudah mengamalkan kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat baik itu 10 kali lipat kebaikannya. Baru niat saja dapat 1 kebaikan. Tapi kalau kita buat kejahatan, niat saja nggak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukan baru dinilai sebagai 1 kejelekan. Betapa luar biasa maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita sholat 5 kali maka sama juga dengan 50 kali. Karena dikatakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali lipat. Begitulah teman-teman sekalian, kemudian Rasul lihat surga dan neraka, dan akhirnya Rasul kembali lagi ke Masjidil Haram. Keesokan harinya Rasul ceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, banyak yang tidak percaya. Mereka minta Rasul jelaskan tentang keadaan Masjidil Aqsa. Mereka minta Rasul jelaskan tentang keadaan orang-orang di tengah perjalanan yang Rasul temui. Dan semuanya Rasul bisa jelaskan secara sempurna, detail, akurat. Apakah orang-orang kafir Quraisy ini percaya? Setelah Rasul jelaskan akurat, masih tidak percaya. Dan justru mengatakan Rasulullah adalah tukang sihir. Salah satu orang yang percaya dan sangat percaya dengan kisah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya digelari dengan nama As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang percaya kepada kata-kata Rasulullah SAW. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu secara singkat tentang Isra Mi'raj. Yang mau saya bahas pada hari ini adalah perkara salat, yang menjadi esensi dari peristiwa Isra Mi'raj. Sebuah perintah yang tidak lagi dengan perantara adalah salat. Mari kita lihat kedudukan salat dalam agama ini, teman-teman sekalian. Seberapa penting salat itu sehingga perintah itu langsung diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak dengan perantara malaikat Jibril. Apakah kedudukan salat di dalam agama Islam ini? Salat adalah kegiatan sehari-hari kita, tapi pembahasan salat tidak ada salahnya kita ulang-ulang agar kita tidak meremehkan salat, agar kita tegas dalam urusan salat kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kepada anggota keluarga kita. Apakah kedudukan salat di dalam agama ini, sahabat-sahabat sekalian? Pertama adalah salat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat, dan tentu saja dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi tiada Tuhan selain Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian kita lihat lagi, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apakah amalan yang afdal? Apakah amalan yang paling baik bagi orang Islam? Kata Rasul, salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi perkara salat, teman-teman sekalian, kedudukan yang pertama adalah salat adalah kewajiban setelah 2 kalimat syahadat, dan dia merupakan bagian dari rukun Islam. Kedua, apa
Apakah kedudukan salat sehingga salat sedemikian penting tanpa perantara malaikat Jibril Allah langsung sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kedudukan salat dalam agama ini teman-teman sekalian. Yang kedua, salat merupakan pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya batasan antara seseorang yang tidak beriman dengan orang yang beriman adalah salatnya. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara salat ini tidak main-main teman-teman sekalian. Tidak main-main. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang menyepelekan salat? Mungkin dia tidak tahu tentang perintah salat dari kisah Isra Mi'raj ini, atau bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa salat adalah tiang agama, wallahu a'lam. Tapi seluruh umat Islam paham perkara salat adalah sebuah perkara yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya ia menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ketiga, apakah kedudukan salat dalam agama ini teman-teman sekalian? Tentu saja salat adalah tiang agama. Sebagaimana masjid ini ada tiang-tiang. Kalau tidak ada tiang, tidak mungkin ada atap, betul Bu? Kalau nggak ada tiang, nggak mungkin bisa ditempel itu dinding-dindingnya atau jendela-jendelanya, semuanya pakai tiang-tiang. Kalau nggak ada tiang, roboh semuanya. Tidak akan pernah ada atap, nggak akan pernah ada dinding-dinding, nggak akan pernah. Jadi begitu pula dengan salat. Salat ini adalah tiang agama. Apa kata Rasulullah SAW? Pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah salat. Salat adalah tiang agama. Itu sebabnya kenapa Rasul sangat tegas dalam urusan salat. Kata Rasul, umur 7 tahun salat, harus salat. Umur 10 tahun tidak salat itu dipukul. Pukul itu bukan pukul yang menyakitkan ya Bu, bukan pukul yang membekas, tapi sekiranya pukul yang sekiranya mengagetkan dia untuk jadi pelajaran bahwa salat bukan main-main. Gak boleh umur 7 tahun itu meninggalkan salat, tidak boleh. Dia sudah harus salat 5 waktu. Tepat waktu kalau bisa. Lebih baik itu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, umur 7 tahun. Kalau anak-anak kecil kita suruh salat itu mudah. Sebenarnya mengajarkan salat dari umur berapa teman-teman sekalian? Dari kecil, dari bayi, dari anak-anak kecil. Tapi betul-betul kita tegakkan dan dia harus 5 waktu umur 7 tahun ini Bu sekalian. Kalau kecil itu masih mudah. Tapi kalau sudah besar, kecil itu seperti kawat kita bisa bentuk-bentuk. Tapi kalau sudah besar, seperti besi, susah. Jadi kalau ada yang mengatakan atau ada yang bertanya, bagaimana ya anak saya sudah remaja tapi susah sekali sholat. Coba kita introspeksi diri. Pertanyaannya, waktu kecil, ibu dan bapak tegas tidak untuk mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau dari kecilnya sudah terbiasa, insya Allah dia akan terbiasa itu. Tapi kalau dari kecilnya sholat itu tidak sungguh-sungguh, maka besarnya dia meninggalkan sholat. Maka pastikan ibu-ibu sebelum kita kirim anak-anak kita belajar ke daerah lain kah, ke kota lain kah, sebelum dia berpisah dengan kita, pastikan sholatnya itu sudah betul. Dia kokoh dalam perkara tauhid akidah dan sholatnya. Jangan sampai kita kirim anak kita ke luar negeri, makin jauh dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala misalnya. Karena mungkin di negara tersebut minoritas Islam misalnya, sehingga dia tidak mau berada dalam komunitas Islam misalnya, sehingga dia semakin jauh. Jangan. Kita mau sebelum anak kita pergi meninggalkan diri kita, kokoh dulu sholatnya, harus. Karena itu kunci dari segala-galanya, itu tiang untuknya, tiang pada agamanya. Keempat, apa kedudukan sholat sampai sholat sedemikian penting? Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan sholat. Kenapa sholat itu menjadi sedemikian penting? Kedudukan sholat yang keempat adalah, ia adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang pertama kali dihisab. Apa kata Nabi? Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah apakah hamba-hamba tersebut memiliki amalan-amalan salat sunnah. Maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu pula amalan-amalan lainnya. Jadi salat-salat sunnah yang kita lakukan teman-teman sekalian untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada di salat wajib kita. Mungkin salat wajib kita nggak khusyuk, mungkin salat wajib kita nggak sempurna.
sehingga kita tambal, kita tutup kekurangan itu dengan sholat sunnah kita. Setelah kita tahu tentang kedudukan sholat dalam agama ini, pertanyaan berikutnya, apa keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu? Supaya kita sungguh-sungguh dengan perkara ini, kita ajak anak-anak kita, adik-adik kita untuk betul-betul perhatian dengan sholatnya. Tidak hanya sekedar sholat, tapi sholat yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum kita bahas sholat seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, karena ada orang puluhan tahun sholat gak diterima sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dulu supaya kita semangat. Apa sih keutamaan kita mengerjakan sholat 5 waktu itu? Pertama, tentu saja kita akan mendapatkan cinta dan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ali Imran, teman-teman sekalian, ayat ke-31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti Allah, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata Allah, kalau kamu benar-benar mengaku cinta sama Allah, ikuti Allah, ikuti perintah-perintahnya Allah, maka Allah pun akan mencintai kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka salat adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salat itu istirahat orang-orang beriman, betul nggak teman-teman sekalian? Dalam kehidupan kadang-kadang kita ini capek, kita ini merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia, dengan ujian yang datang bertubi-tubi, dengan segala kebisingan. Salat itu istirahat bagi kita. Istirahat untuk menenangkan diri, untuk kita mengadu kepada Rabb kita, untuk kita bisa berdua-duaan dengan Tuhan kita, untuk kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua terasa ringan. Ujian-ujian kehidupan itu terasa ringan. Betul nggak? Saya cerita sedikit Ibu sekalian sebelum saya bahas lagi tentang keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu ini. Saya merasa enak sekali beribadah ketika dalam keadaan, kadang-kadang kita manusia ya Bu, kadang-kadang kalau kita lagi sedih baru kita rasa nikmat ibadah, nikmat nangis kepada Allah. Tapi kalau kita lagi bahagia, lagi senang-senang, kita sholat biasa aja. Betul nggak? Waktu saya melahirkan anak yang keempat dan Allah takdirkan anak saya Sulaiman ada kelainan langka, sebagai manusia biasa saya sedih. Sulaiman itu ada sindrom ya Bu ya, pasti sedih, manusia biasa sedih. Dan saya rasakan nikmat sekali ketika qiyamul lail itu bangun, doa kepada Allah, ya Allah, mengadu kepada Allah, itu rasanya nikmat sekali. Salat itu menjadi penguat, menjadi hiburan, menjadi waktu istirahat untuk kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya? Dan seakan-akan kita dapat kekuatan baru setelah selesai kita puas menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Atau juga ketika ayah saya meninggal dunia, sama juga. Bangun sepertiga malam itu menangis kepada Allah, itu rasanya indah, nikmat rasanya. Salat, sujud ya, minta sama Allah itu nikmat sekali. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini agar Allah cinta sama kita. Allah nggak pernah tinggalin kita teman-teman sekalian. Allah nggak tinggalin kita, kita yang ninggalin Allah. Betul nggak? Musibah terbesar bagi umat Islam ini adalah kalau kita meninggalkan Allah. Allah tidak meninggalkan kita, Allah ada terus bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita semua. Allah tuh nggak pergi, kita yang pergi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang menjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selalu ada, yang mencintai kita. Allah selalu ada, nggak pergi kemana-mana, nggak pernah mengecewakan kita. Maka kadang-kadang dalam keadaan sedih, terpuruk, barulah kita bisa merasakan nikmatnya ya Allah ya, ketika kita salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi, keutamaan mengerjakan salat 5 waktu yang pertama adalah kita mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua tentu saja apa? Yang kedua adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu apa? Syurga. Mendapatkan syurga, dijauhkan dari api neraka. Jadi tentu saja orang-orang yang terjaga salatnya, salat yang betul, salat yang khusyuk, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan yang kedua, dia selamat dari api neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, apa keutamaan salat? Dia adalah pewaris syurga Firdaus dan kekal di dalamnya.
kita mendapatkan syurga Firdaus dan kita kekal di dalamnya kalau kita sholat betul-betul. Makanya kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan seterusnya ya sampai ayat ke-11. Itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, dan dijabarkan tuh satu-satu. Siapa-siapa saja yang disebut sebagai orang-orang beriman. Termasuk apa? Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salatnya. Orang-orang yang memelihara sembayangnya, beruntung dia. Kenapa beruntung? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 dan 10 dijelaskan, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Al-Mu'minun ayat 11 dikatakan alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi keutamaan orang-orang yang senantiasa jaga salat, sungguh-sungguh dengan salat, dia menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal di dalam surga tersebut. Kemudian yang keempat, apa keutamaan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan salatnya? Orang-orang yang salat ini dia disifati bertakwa. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat kedua dan 3, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Mereka yang beriman kepada yang ghaib, mereka mendirikan salat dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya. Jadi yang disebut orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu, mereka itu percaya kepada yang ghaib sebagaimana kita percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj. Karena banyak orang enggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj seperti orang-orang kafir Quraisy. Perkara yang ghaib. Kita percaya dengan perkara yang ghaib dan kita mendirikan salat dan kita bersedekah, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keutamaan salat yang keempat adalah pelaku salat atau orang-orang yang salat, ia disifati sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kelima, keutamaan orang-orang yang salat, dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 teman-teman sekalian sebagai dalil dan referensinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya laki-laki perempuan muslim yang mukmin, yang benar dalam ketaatannya, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, banyak menyebut nama Allah, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi yang kelima keutamaan tadi salat adalah dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Yang keenam, apa keutamaan salat teman-teman sekalian? Salat sebagai tempat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau sedih, kita nggak minta tolongnya lewat yang lain-lain, kita pasti akan gelar sejadah kita dan banyak menangis di situ. Betul teman-teman sekalian? Sebagai langkah awal untuk menguatkan diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan dengan salat. Ayat berikutnya adalah sesungguhnya hal itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah minta sama kita. Kadang dalam kehidupan kita rasa sedih, kita rasa susah, kita rasa buntu, kita rasa putus asa. Allah ingatkan pada kita, solusinya cuma dua, sabar dan salat. Sabar dalam ujian-ujian Allah, nasihat buat diri saya juga, dan salat. Salat itu hiburan, waktunya istirahat untuk orang-orang beriman, waktunya mengadu sepuas-puasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi orang-orang beriman itu Masya Allah ya Bu, pasti turunannya ya, kalau dia sholatnya baik, dia betul-betul jaga sholatnya, pasti sifat-sifatnya itu banyak yang dia dapatkan. Tawakkal ala Allah, dia husnuzon, dia sabar, dia bersih hati, pasti begitu tuh. Makanya orang-orang yang sholat ini Allah kasih cahaya di wajahnya teman-teman sekalian. Hatinya baik, lahirnya Allah buat jadi baik juga, Masya Allah. Begitu ya Bu. Jadi orang-orang yang jaga sholat, dia gak akan rasa hidupnya susah. Saya pernah lihat satu berita ya Bu, bagaimana seorang suami, istrinya ini melahirkan, anaknya selamat, bayinya selamat, istrinya meninggal dunia. Sementara anak-anak lainnya banyak, anak-anak dia banyak, anak beliau itu banyak.
Semua orang yang datang kepada pemakamannya itu semuanya menangis sedih. Tapi suaminya ini wajahnya tenang, Masya Allah, wajahnya berseri tenang gitu. Masya Allah, suami yang reda. Suami yang reda ini bisa didapatkan dari apa? Dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti beliau sedih, pasti sedihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau menerima ketentuan Allah. Kenapa ada orang-orang yang seperti ini? Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Berikutnya yang ketujuh, kita tahu bahwa keutamaan salat dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika salat itu dilakukan betul-betul, ketika dia paham bacaan salat, ketika dia tenang dalam gerakan salat, ketika dia khusyuk dalam salatnya. Nanti kita akan bahas salat khusyuk itu yang seperti apa. Tapi yang jelas, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia akan terus dipanggil oleh Allah sehingga dia akan rasa malu ketika dia buat maksiat, dia buat jahat, dia malu. Karena setiap berapa jam sekali dia kembali lagi sama Allah, dia ketemu lagi sama Allah. Dia rasa malu. Orang-orang yang jauh daripada Allah, yang gak pernah sholat, yang jauh daripada Allah, kalau dia buat dosa, dia anggap dosa ringan sekali, teman-teman sekalian. Seperti ada lalat menempel di hidungnya, kemudian dia tepis. Artinya dia buat dosa ringan, gak mikir dia. Mau nyakitin orang lain gak mikir, mau zalim sama orang lain gak mikir dia, gak mikir dampaknya. Sehingga mudah dia dalam berbuat zalim. Tapi orang yang sholatnya terjaga, hubungannya dengan Allah terjaga, pasti dia berpikir berulang-ulang kali kalau dia zalim, dia jahat sama orang lain. Karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang baik sholatnya, apalagi laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, insya Allah lisannya baik, perbuatannya baik, amanah, insya Allah. Tapi kalau ada yang mengatakan, tapi ada juga tuh sholat-sholat terus tapi lisannya jahat, itu urusan kasuistis, itu urusan personalnya. Jangan salahkan sholatnya, salahkan orangnya. Begitu teman-teman sekalian. Tapi Allah ingatkan pada kita, orang-orang yang terjaga sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ke-8, keutamaan sholat mencuci dosa-dosa kita. Setiap hari kita punya banyak dosa. Setiap hari. Kadang-kadang lisan kita berucap yang buruk, yang kasar, ghibah, fitnah. Kadang-kadang hati kita dengki, iri, benci, marah sama orang. Betul nggak Bu? Itu kan dosa. Kadang-kadang kita memandang, mendengar, menyentuh atau melakukan tindakan kezaliman. Kadang-kadang kita nggak baik sama suami kita, kadang-kadang kita nggak adil sama anak-anak kita, kadang-kadang kita kasar dengan tetangga kita. Itu semuanya perbuatan dosa, teman-teman sekalian. Yang kita lakukan dosa itu setiap hari, ada dosa kita sengaja maupun tidak sengaja. Maka cara membersihkannya adalah dengan salat. Salat itu membersihkan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu seorang di antara kalian, lalu orang ini mandi sehari 5 kali di sungai itu, apakah tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat berkata, tentu saja tidak ada kotoran di badannya. Kata Rasul, begitu pula dengan salat. Kalau engkau salat 5 waktu, maka Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi salat bukan sekadar salat, menggugurkan dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib, lalu dia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya, ia menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Atau dalam hadis lainnya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat lainnya, di antara Ramadan satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ibu salat subuh, ibu buat dosa nih, jam 7, jam 8, jam 9 buat dosa. Kemudian ibu lagi salat zuhur, Allah ampuni dosa-dosa itu. Dari salat zuhur ke salat asar, di antara itu kita buat dosa lagi, Allah ampuni dosa-dosa. Bayangkan kalau orang gak pernah salat, bayangkan kalau orang gak pernah mandi, banyak gak dakinya itu, kotor gak badannya. Begitu pula dengan orang yang gak salat, betapa banyak kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang tidak dia bersihkan. Tapi orang-orang yang salat, Masya Allah, sehari 5 kali, belum lagi kalau ditambah dengan salat-salat sunnah, maka bercahaya dia, Masya Allah. Yang ke-9, keutamaan orang-orang yang salat adalah Allah berikan dia cahaya di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah dalam hadis Ahmad, siapa yang menjaga salat 5 waktu, baginya cahaya, baginya keselamatan. Yang tidak menjaganya, yang tidak salat, tidak ada cahaya, dia tidak dapat cahaya, dia tidak dapat keselamatan. Kalau dia di neraka bersama dengan Fir'aun,
Kelak dia di hari kiamat, dia dengan Fir'aun, bareng-bareng dengan Fir'aun. Dia dengan Qarun yang Allah matikan, Allah benamkan ke dalam tanah karena kesombongannya. Dia juga dengan Haman. Haman ini adalah penasihatnya Fir'aun yang juga jahat. Dia bersama juga dengan Ubay bin Khalaf kata Rasulullah, yaitu orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasul. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wassalatun nur. Salat itu wassalatun nur. Salat itu adalah cahaya, dia cahaya. Kadang-kadang cahaya itu kita bisa lihat. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang saleh, guru-guru kita, Pak Kiai kita, atau para syekh, atau orang-orang bijak lainnya, mungkin warna kulitnya gelap mungkin, tapi beliau punya cahaya sendiri. Rasakan nggak teman-teman cahayanya orang-orang saleh itu? Ya, kita ketemu masya Allah dengan para tokoh-tokoh agama kita, masya Allah. Orang-orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh, dia punya cahaya sendiri. Kadang-kadang saya dalam safari dakwah teman-teman sekalian, saya ketemu sama nenek-nenek yang umurnya 90 tahun ke atas, 80-90 tahun, dan wajahnya bercahaya. Dan biasanya saya tanya, amalannya apa sih? Rata-rata Bu, ini pengalaman saya ya Bu, kalau saya tanya sama orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua-tua, yang kuat, itu pasti saya tanya amalannya apa. Itu semuanya itu pasti jawabnya adalah sholat malam, pasti. Begitu pula saya tanya sama nenek ya, Nek ya. Saya tanya sama nenek kan kemarin waktu nenek ketemu sama Oki. Nek, nenek udah 80 tahun. Emang umurnya berapa sekarang, Nek? 80 tahun. Masih seger gitu, masih semangat ikut ngaji, masih semangat gitu ya. Juga saya tanya, Nek, apa sih rahasianya, Nek? Sholat jam 3 pagi selalu bangun, sholat malam, gak pernah tinggal. Jadi masya Allah kita ini belajar dari orang tua kita teman-teman sekalian, yang masya Allah ya semakin tua itu semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gak pernah tinggalin sholat malam. Saya maupun kita, ini saya juga menasihati diri saya sendiri. Kadang-kadang kita lelah, kita tinggal sholat malam kita teman-teman sekalian. Tapi nenek kita, kakek kita, orang-orang tua kita sudah sepuh, bahkan berdiri saja kadang-kadang butuh pegangan gitu ya, butuh dibantu. Gak pernah ninggalin sholat malam, masya Allah. Kita berguru kepada orang-orang saleh ini. Dan dari wajah-wajah mereka itu ada cahaya tersendiri. Cahaya itu bukan berarti wajah kulitnya putih, nggak begitu ya teman-teman sekalian. Kadang-kadang wajah kulitnya mungkin gelap, tapi dia memancarkan cahaya keimanan, cahaya kesalehan. Karena apa? Karena salatnya yang dia jaga, masya Allah. Jadi orang-orang saleh itu terlihat dari cahaya yang Allah berikan dari wajahnya. Kadang-kadang kalau kita ini futur, kadang iman itu naik, kadang iman turun ya teman-teman. Kadang kita ini malas beribadah. Para ulama-ulama zaman dulu itu biasanya sampai hari ini cukup beliau datang kepada orang-orang saleh, cukup memandangi wajahnya saja. Kita memandangi wajah orang-orang saleh itu, cahayanya itu terpancar sehingga membuat kita semangat dalam beribadah. Betul nggak teman-teman sekalian? Ya. Bahkan dengan memandang saja wajah guru-guru kita, wajah orang-orang saleh, meningkatkan keimanan kita, masya Allah. Kemudian berikutnya, kalau begitu bagaimana hukum bagi orang-orang yang meninggalkan sholat? Kita tahu tadi bahwa sholat itu menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Kalau begitu bagaimana kalau dia meninggalkan sholat? Para ulama itu sepakat bahwa dosa orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya lebih besar dibanding dengan dosa-dosa lainnya. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah? Dia mengatakan kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, dosa yang paling besar, bahkan lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, dosa berzina, mencuri dan minum minuman keras. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Orang-orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Jadi perkara salat tidak main-main, tidak main-main. Jadi hati-hati kalau kita menemukan anak kita atau calon mantu kita atau calon suami kita dengan remehnya dia tinggalkan sholat, itu hati-hati. Bagaimana mungkin seorang Islam dia tinggalkan sholat teman-teman sekalian? Padahal itu adalah dosa besar, paling besar kalau kita tinggalkan sholat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan tinggalkan sholat. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sesungguhnya di antara perkara yang paling penting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa menjaga sholat berarti dia menjaga agamanya. Barang siapa yang tidak sholat atau menyia-nyiakan sholat, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi.
Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah mengenai hal ini? Setiap orang yang meremehkan perkara sholat, dia meremehkan agama. Seorang dikatakan semangat dalam Islam ketika dia betul-betul memperhatikan sholat 5 waktunya. Kenalilah dirimu wahai hamba Allah, waspadalah. Jangan engkau menemukan Allah sedangkan engkau tidak memiliki bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu sesuai dengan kadar sholat dalam hatimu, dalam perbuatanmu. Kadar Islam dalam hatimu sesuai dengan kadar sholatmu itu. Iman itu tidak hanya di lisan saya orang Islam, tapi juga dengan perbuatan menunjukkan bahwa kita Muslim dengan menjaga sholat kita, teman-teman sekalian. Baik, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Iman adalah dengan membenarkan, namun bukan hanya sekedar membenarkan tanpa melaksanakan. Kalau iman hanya membenarkan, iblis itu membenarkan, teman-teman sekalian. Iblis itu membenarkan, Allah membenarkan. Atau seperti Fir'aun ya, Fir'aun juga membenarkan. Atau seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu, seperti Abu Jahal, mereka tahu Allah itu betul, bahwa Rasul Allah itu adalah yang hak dan Rasul itu betul. Kalau iman secara lisan saja, sama saja kita nanti seperti iblis, Fir'aun, orang-orang Yahudi yang membenarkan Nabi Muhammad. Tapi iman itu tidak hanya sekedar meyakini saja, tapi juga melaksanakan, teman-teman sekalian. Melaksanakan dengan apa? Salah satunya adalah dengan sholat. Begitulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk bisa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan khusyuk dalam sholat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat, teman-teman sekalian? Karena banyak orang yang sholat, kata Rasulullah, ada yang selesai dari sholatnya tapi dia hanya dapat 1/10 saja, dia dapat 1/9 saja, dia dapat 1/8, 1/7, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Beda-beda orang sholat, beda-beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung kadar khusyuannya kepada Allah. Bahkan ada orang yang sholat tidak bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, kalau begitu, bagaimana caranya khusyuk? Caranya khusyuk, teman-teman sekalian, adalah tentu saja kita paham dengan bacaan sholat kita. Kita tenang dalam gerakan sholat kita. Dan kita merasa bahwa sholat itu adalah sholat terakhir kita. Bahwa sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan sungguh-sungguh dengan sholat kita. Kita akan mempersiapkan sebelum waktu sholat untuk ada di tempat sholat, untuk kita bisa siap dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kita lihat sholatnya para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat khusyuk dalam sholat. Digambarkan kalau Abu Bakar itu sholat, tidak ada lirik-lirik, tidak ada melirik sana lirik sini, tidak ada. Sholatnya seperti tongkat kayu yang kokoh. Sholat. Dan ketika membacakan ayat-ayat di dalam Al-Quran, beliau banyak menangis. Umar bin Khattab juga begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga begitu, banyak menangis karena menghayati sebegitu dahsyatnya ayat-ayat Quran itu, teman-teman sekalian. Kenapa menangis? Karena paham dan menghayati. Kenapa kita nggak bisa nangis, nggak bisa khusyuk? Karena nggak paham, nggak baca, nggak mentadaburi, apalagi menghayati. Makanya cara kita supaya khusyuk adalah kita paham, kita betul tartil bacaan kita, betul bacaannya, tenang dalam gerakannya, dan sholat seakan-akan itu sholat terakhir kita, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian pada hari ini, jangan lupa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita semuanya orang-orang yang menjaga salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan cucu-cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Tuhanku, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana caranya supaya anak-anak saya bisa salat, apa doanya? Ibrahim ayat ke-40. Doakan agar anak-anak kita, keturunan kita adalah orang-orang yang tidak meninggalkan salat. Begitulah teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan tulisan. Sekiranya ada yang penting tadi dicatat, diingat, dan disampaikan lagi pada yang lain. Karena kalau kita hanya mendengar saja, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa, teman-teman sekalian. Tapi insya Allah sekarang sudah ada direkam di mana-mana ya. Mudah-mudahan bisa kembali diulang-ulang rekaman.